Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Razak dari kelas 11 absen 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan budidaya tanaman hias bougainville yang telah kami lakukan, mulai dari pendahuluan, proses budidaya, hingga perhitungan keuangan. Langsung saja kita masuk ke bab pertama. Pada bab pertama, kita ini dulu akan saya jelaskan dulu. Bougainville adalah tanaman hias berbunga yang berasal dari daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dikenal dengan bunga yang sangat berwarna cerah seperti ungu, merah muda, merah, putih, dan oranye. Bougainville termasuk tanaman perdu atau tanaman merambat yang sering digunakan untuk sebagai perhiasan tanam. Jenis bougainville yang sering dibudidayakan antara lain bougainville ungu, merah, putih, pink, orange, dan bougainville ganda atau double, dan lain sebagainya. Manfaatnya sendiri sangat beragam. Pertama, sebagai hiasan di taman, di lingkungan. Kedua, menambah keindahan tanaman. Ketiga, membantu memperbaiki kualitas lingkungan. Dan keempat, memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan. Tujuan dari kegiatan budidaya ini adalah untuk mengetahui pengertian dan jenis bougainville, memahami manfaatnya, mempelajari cara budidaya yang baik dan benar, serta menambah wawasan tentang budidaya tanaman hias. Lalu pada bab 2, bab pelaksanaan produksi. Mari kita bahas alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alat, kami menggunakan pot berdiameter 60 cm, skop kecil, plastik, sarung tangan, dan wadah air. Sedangkan bahan-bahannya meliputi bibit bougainvillea yang berukuran bibit batang bougainville berukuran 50 cm, tanah subur, pupuk kandang atau kompos, air secukupnya, vitamin NPK, dan sekam kayu. Sebelum penanaman, kami melakukan beberapa persiapan. Pada akhir Januari, Salsa dan Dira membeli pot dan pupuk. Beberapa hari kemudian, Erza membeli tanah dan NPK. Lalu, keesokan harinya, Salsa membeli bibit bougainville warna orange dan sekam kayu. Semua bahan kami kumpulkan di rumah Salsa karena lokasinya dekat sekolah. Proses penanaman dilakukan tanggal 25 Februari 2026 sepulang sekolah, dan berikut langkah-langkahnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mencari tanah merah kurang lebih 50 genggam untuk campuran media tanam. Lalu yang kedua, menuangkan tanah merah ke dalam pot berdiameter 60 cm. Yang ketiga, menuangkan 200 genggaman media tanam yang sudah bercampur tanah dan pupuk. Keempat, menuangkan sekitar 200 genggam sekam kayu. Yang kelima, mencampur semua bahan hingga merata. Yang keenam, menuangkan 1 genggam vitamin NPK dan mengaduknya kembali. Yang ketujuh, membuat lubang di tengah pot, lalu menggunting polybag bibit dengan baik dan hati-hati. Yang ke-8, menaruh bibit bougainville perlahan dan menarik polybag hingga terlepas. Lalu yang ke-9, meratakan permukaan tanah. Dan yang terakhir, menyiram dengan sedikit air. Lalu kita masuki bab 3, bab perhitungan keuangan. Berikut adalah rincian biaya yang kami keluarkan selama proses budidaya ini. Kami membeli pot berdiameter 60 cm 1 buah yang harga 75.000. Lalu bibit batang bougainville 1 buah seharga 65.000. Media tanam campuran 3 buah 60.000. Pupuk 2 buah 10.000. NPK 1 buah 25.000. Sekam bakar 1 buah 25.000. Dan biaya transportasinya 15.000. Jadi total keseluruhan biaya yang kami keluarkan ada 275.000. Biaya ini cukup terjangkau untuk memulai budidaya tanaman hias bougainville. Lalu kita masuk ke bab terakhir, bab 4, penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan budidaya bougainville yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa budidaya tanaman ini sangat mudah dan tidak memerlukan perawatan yang rumit, mulai dari penanamannya hingga perawatannya. Cukup disiram dengan air yang cukup dan terpapar sinar matahari secara langsung. Proses penanaman bisa melalui bibit tanaman yang belum berbunga dengan media tanah yang memiliki daya serap baik dan subur. Dengan perawatan yang tepat,
Bougainville dapat berbunga dengan indah dan mempercantik lingkungan termasuk taman sekolah kita. Selanjutnya saran. Tanaman bougainville sebaiknya disiram setiap hari dan dilakukan pemupukan secara rutin. Pemangkasan berkala juga sangat berpengaruh, terutama jika batang bougainville sudah mulai tebal, sudah mulai lebat. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan tanaman tetap lancar dan keindahannya terjaga. Namun, ada satu catatan dari kami, karena kami baru melakukan penanaman saat bulan Ramadan dan mendekati libur Lebaran. Kami belum bisa memantau perkembangan bougainville secara berkala di sekolah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba, sebaiknya harus jadwal pemantauan yang rutin ya. Sebagai penutup, sekian dari presentasi dari saya, Raffi Razak, mengenai laporan budidaya tanaman hias bougainville kelompok 2 kelas 11 SMA Negeri 16 Bekasi. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.